Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membaca grafik hasil percobaan GLB dan GLBB beserta contoh soalnya. Yang pertama, grafik hubungan antara delta X dan V dengan delta T pada GLB. Berikut gambarnya, ada gambar pertama dan gambar kedua. Untuk gambar pertama, pada sumbu Y menampilkan fungsi dari delta X atau jarak, dan pada sumbu X menampilkan fungsi waktu. Kemudian, di sini pada gambar pertama, ketika jaraknya bertambah, maka waktunya juga akan bertambah. Perhatikan garis yang saya buat. Nah, ketika jaraknya bertambah besar, maka waktunya juga akan bertambah banyak. Nah, di sini ada grafik yang kedua. Pada sumbu Y-nya menampilkan fungsi kecepatan atau V, dan pada sumbu X-nya menampilkan fungsi waktu. Nah, karena bendanya melakukan gerak GLB atau gerak lurus beraturan, maka kecepatan di sini garisnya datar saja karena nilainya tetap. Oke, berikutnya lagi ada grafik hubungan antara delta X dan V dengan delta T pada GLBB. Yang tadi pada GLB, sekarang pada GLBB. Untuk GLBB, ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, ada juga gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Grafiknya juga berbeda bentuknya. Untuk yang GLBB dipercepat, di sini perhatikan untuk grafik X dan Y yang menggunakan fungsi jarak dan waktu, bentuk grafiknya melengkung ke atas. Sedangkan untuk grafik X dan Y yang menampilkan fungsi kecepatan dan waktu, di sini bentuk grafiknya tegak lurus menghadap atau mengarah ke atas, tetapi untuk V0-nya tidak dimulai dari titik 0, dimulai dari tengah pada fungsi Y. Oke. Untuk GLBB diperlambat, berikut gambarnya. Pada grafik yang menggunakan fungsi delta X dan T, arah grafiknya mengarah ke bawah, melengkung ke bawah. Sedangkan yang menampilkan fungsi V sebagai kecepatan dan T sebagai waktu, arah grafiknya mengarah ke bawah, di mana ketika T sama dengan sekian sekon, V0-nya bernilai 0 atau bendanya diam karena diperlambat. Oke, untuk jelasnya saya tampilkan dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini adalah contoh soal grafik pada benda yang mengalami GLB. Grafik suatu benda yang bergerak secara GLB tampak seperti pada gambar. Nah, berikut adalah gambarnya. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut selama 4 sekon. Yang paling pertama kita lakukan adalah kita menuliskan terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui di dalam soal. Oke, sekarang kita lihat, kalau kita baca di dalam soal, di sini diketahui ada waktu, bisa kita tulis T sama dengan 4 sekon. Kemudian yang diketahui
Yang kedua, kita perhatikan di sini ada 20. Nah, 20 ini adalah besarnya kecepatan. Kita baca dalam grafik, T-nya adalah 4 sekon dan V-nya adalah 20 meter per sekon. V ini adalah kecepatan. Bisa kita tulis V sama dengan 20 meter per sekon. Nah, kita kembali ke soal. Di sini yang ditanya adalah jarak. Hitunglah jarak yang ditempuh. Nah, kita tulis simbol dari jarak, yaitu S. Ditanya S sama dengan titik-titik meter. Nah, kita jawab. Terlebih dahulu kita menuliskan rumusnya. Di sini rumus atau persamaannya V sama dengan S per T. Nah, karena yang ditanyakan adalah S, persamaan ini kita rubah atau kita balik menjadi S sama dengan V dikali T. Sehingga S sama dengan V tadi nilainya 20, kita masukkan angkanya 20 dikali T yang di sini 4 menit. Nah, untuk S 20 dikali 4 sama dengan 80 meter. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini grafiknya dalam bentuk grafik GLBB. Bunyi soalnya, gerak sebuah mobil menghasilkan grafik kecepatan V terhadap waktu T yang diperlihatkan seperti pada gambar. Di sini bisa kita perhatikan gambarnya. Berapakah jarak yang ditempuh mobil setelah 1 sekon? Nah, kita lihat pada grafik T di sini menampilkan angka 1, artinya T besarnya adalah 1 sekon. Kemudian pada V di sini, ini saya tuliskan terlalu ke atas, sebenarnya 8 yang ini angkanya tepat berada di sini. Oke. Untuk V 0-nya adalah 8 atau kecepatan mula-mulanya adalah 8 meter per sekon dan kecepatan akhirnya adalah 16 meter per sekon. Nah, kita tulis yang diketahui di sini. T sama dengan 1 sekon. Kemudian V0-nya sama dengan 8 meter per sekon dan VT-nya adalah 16 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah S. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung menghitung menggunakan rumus berdasarkan apa-apa saja yang diketahui. Misalnya kita gunakan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T pangkat 2. Di sini bisa kita cari nilai dari S. Atau kita gunakan persamaan yang ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai S. Hanya saja untuk mempermudah, karena sudah ditampilkan dalam grafik, bisa kita langsung membaca grafik ini dengan cara menghitung luas daerah yang saya arsir. Perhatikan di sini. Ini kita menghitung luas daerah yang berada di bawah grafik fungsi V dan T. Nah, perhatikan bentuk dari grafik yang sudah ditampilkan. Untuk grafik ini yang sudah saya arsir, kalau kita gambar, nanti dia akan menyerupai sebuah trapesium. Nah, kita perhatikan
Karena luas daerah yang diarsir adalah luas sebuah bidang datar yang bentuknya adalah seperti bentuk sebuah trapesium, maka kita menghitung luas dari trapesium ini. Nah, rumus luas trapesium yaitu jumlah dua sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, dari sini kita masukkan angka-angkanya. Nah, untuk sisi yang sebelah ini, sebelah bawah sini, ini adalah sisi yang bagian sini. Nah, besarnya adalah 16. Kita masukkan 16 ditambah. Untuk sisi bagian atas, ini adalah sisi yang bagian sini. Kita lihat atau kita perhatikan angkanya. Di sini angkanya 8. Kemudian kita kalikan dengan tinggi. Nah, tinggi adalah sisi bagian sini. Kita lihat yang ada di sini. Nah, ini adalah tingginya. Berarti angkanya 1 dibagi 2. Nah, 16 ditambah 8 nilainya adalah 24. Dikali 1 lalu dibagi 2. Oke, 24 dibagi 2. Oke, hasilnya adalah 12 meter. Nah, maka hasil dari perhitungan untuk contoh soal nomor 2 yang ditanyakan di sini adalah jarak yang ditempuh mobil selama 1 sekon. Jawabannya adalah 12 meter.